Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Saputra, NPM 502168 dari kelas 4B dengan MK telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan akan memaparkan materi tentang perubahan dan perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian menteri pendidikan yang umumnya konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2014, dan 2022 sekarang. Kurikulum 1947. Hakikat kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947, lebih populer dengan sebutan Belanda Leerplan. Kurikulum ini perubahan arah pendidikan lebih bersifat orientasi pendidikan politik dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Pancasila sebagai asas pendidikan. Landasan yuridis kurikulum 1947. Landasan yuridis kurikulum 1947 yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip kurikulum 1947. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam belajarnya, serta garis-garis besar pengajarannya. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik. Landasan kurikulum 1964, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Prinsip kurikulum 1964. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis dengan cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Kurikulum 1968. Hakikat kurikulum 1968, kurikulum pertama pada era Orde Baru, bersifat politis untuk menggantikan rencana pendidikan 1964. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Landasan kurikulum 1966 adalah TAP MPRS nomor tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, dan merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Prinsip kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran kelompok, pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Landasan kurikulum 1975 yaitu pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah. Prinsip kurikulum 1975 ada 5, yaitu 1. Prinsip fleksibilitas, 2. Prinsip efektivitas dan efisiensi, 3. Prinsip berorientasi dan tujuan, 4. Prinsip kontinuitas, 5. Prinsip pendidikan seumur hidup. Kemudian kurikulum 1984. Hakikat kurikulum 1984 ini mengusung pendekatan proses keahlian. Kurikulum ini sering disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Prinsip kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, siswa ditempatkan sebagai subjek pelajar, yaitu mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan, atau disebut juga dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Landasan kurikulum 1984 pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pendidikan nasional pada khususnya. Kemudian kurikulum 1994. Kurikulum ini adalah upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975
dan 1984. Landasan kurikulum 1984 bersifat populis, yaitu yang memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Prinsip kurikulum 1994, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Semua aspek kurikulum ditentukan oleh Departemen Pusat. Proses pembelajaran berpusat pada guru, evaluasi menekankan pada kemampuan kognitif. Kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Landasan kurikulum 2004, ada 3 aspek yang mendasari lahirnya kurikulum 2004, yaitu landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan teoritis. Prinsip kurikulum 2004 ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kemudian kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2006 ditetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Undang-Undang KTSP dilandasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Prinsip kurikulum 2006 berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 2013 merupakan pengganti kurikulum KTSP. Landasan kurikulum 2013 yaitu pengembangan kurikulum 2013, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Prinsip pengembangan kurikulum 2013 meliputi prinsip relevansi, fleksibilitas, konturnitas, efektivitas, serta efisiensi. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Hakikat kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Landasan kurikulum merdeka. Landasan tercetusnya gagasan kurikulum merdeka adalah resultansi berbagai stadion nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis pembelajaran sejak awal merebaknya pandemi COVID-19. Prinsip kurikulum merdeka ada 5, yaitu yang menjadi acuan dalam kurikulum merdeka meliputi kondisi peserta didik, holistik, pembelajaran sepanjang hayat, berkelanjutan, dan relevan. Demikianlah tadi pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.